Dan ya itu menarik gitu. Dimana kalau kita lihat Korea juga, kalian cari deh interview kripto Korea kayak 6-7 tahun lalu di YouTube, kalian cari aja. How the retail react gitu. Dan menurut lo apakah Indonesia ini, negara ini, kalau kita mau menuju Indonesia emas, we have to do the same. Ya. Maksud gue begini, kita nggak bisa cuma gerak ini, makanya kita butuh kalian di sini. Kenapa? Karena kita nggak mau negara ini salah langkah dalam mengakses aset ini gitu. Ya, jangan mengkambing hitamkan aset ini gitu. Karena sorry to say ya, gue nggak ngeliat ada perkembangan lain yang bisa signifikan yang bisa di apply di sini gitu. Kalau lu mau contohnya AI, nggak ada talentnya kita. Lu mau bikin kayak robot kayak figure gitu kayak Brad Adcock, di sini nggak ada talentnya untuk bikin. Di sini nggak ada Sam Altman. Tapi crypto is something that kita udah punya community-nya. Kita anak-anak sini banyak yang tertarik, mungkin ada yang belajar di akademi kita itu nggak cuma belajar tentang harga seperti ini. Mereka belajar tentang blockchain teknologi seperti apa, cara programming smart contract seperti apa. Jangan dibunuh industrinya gitu. Yes. Dengan regulasi-regulasi yang aneh gitu gue sebutnya ya. Jadi ini mungkin yang teman-teman harus bantu kita juga gitu. Ya. Kita mungkin bisa jadi corong paling besar di sini untuk sosialisasi ke kalian. Karena kalau negara itu melakukan misstep di aset kripto, terlalu diskrutini, kayak Cina aja kan akhirnya dia menyerah. Cina akhirnya buka backdoor laut Hong Kong. Kan tapi kan kita nggak punya Hong Kong gitu. Backdoor kita apa gitu, nggak ada. Ya. Jadi kalau kita salah langkah, karena kita lihat ya, Thailand, Vietnam, they all sangat tinggi literasi kriptonya dan negaranya berdampak ke GDP negaranya gitu. Ya. Menurut gue itu bisa direalisasi dengan beberapa hal sih. Yes. Contohnya seperti kita bantu audiensi mungkin dengan regulator gitu. Mungkin kita bisa undang juga regulator ke sini. Ya. Untuk kita bisa discuss gitu. Best practices seperti apa dari kita para praktisi di market. Jadi jangan cuma dibikin aturannya one way, tapi nggak applicable untuk teman-teman yang para pelaku industri. Menurut gue itu bisa jadi masalah besar. Yes. Dan nanti capital outflow akhirnya. Ya. Orang akhirnya nggak mau di sini dan akhirnya ntar pada ke Vietnam seperti di Cina. Kenapa Vietnam trading volume besar? Itu karena itu orang-orang Cina yang ke Vietnam, bukan orang Vietnam aslinya. Atau misalnya ya outflow orang-orangnya jadi ke Dubai, ya orang-orangnya jadi ke tempat-tempat lain, gitu ke Singapura bahkan. Kita nggak mau talent-talent yang baik itu akhirnya ujungnya semua cuma lari dari sini, gitu. Kalau lu lihat problem itu seperti apa, bro? Ya, ini menarik ya dan mungkin sedikit sensitif, cuman sama ya pendapat bahwa mending dikasih inilah ruang karena para pengguna kripto di Indonesia atau di luar negeri itu terlalu banyak untuk diabaikan. Yeah. Dan sebenarnya kripto pun juga bukan industri yang berdampak negatif kok ke yang lain. Ini pun bisa bersinergi ke semuanya karena kalau kita ngomongin kripto as a blockchain itu teknologi yang dibutuhkan semua aset kelas ya. Bahkan di Amerika ya blockchain dan juga stock marketnya udah kawin bro. Ya. Ya itu yang sebenarnya harusnya ya terjadi di banyak negara. Di mana prediktif harga itu udah menggunakan AI on blockchain, kuantitatif di sana juga udah menggunakan blockchain. Ya. Ya kapan ya kita mulai ke arah sana? Jangan karena tidak adanya ya, saya bilang jembatan yang jelas untuk menghubungkan ini. Ya kita jadinya kayak zaman dulu bro, orang yang ke sekolah itu harus ngelewatin sungai dulu ya. Harus lewat sungai dulu harus sekolah lewat ya. sungai dulu. Ya jadi jangan seperti itu, yang penting kita bangun playgroundnya ya. Supaya apa? Ya supaya kita bisa melihat ya Indonesia emas ini dengan jadi kripto. kenyataan karena jumlah anak muda jangan diskreditkan anak muda yang mau belajar ini. Ya. Karena negara itu dirubah sama anak muda ya. Lu kasih gua berapa? 10 orang hebat tuh kita bisa goncangkan Indonesia. Ya. Jadi 20 juta orang tuh bukan angka yang main-main. Ya. Itu 10% dari penduduk negara kita. Yes. Kalau itu 20 juta orang itu mau diasingkan, ya kita akan fight paling depan di sini. Gue kan ngomong itu, kita akan fight paling depan. Karena lu mau asingkan 20 juta orang ke tempat lain, ya might as well nggak ada generasi muda gitu di negara ini. Kalau cuman mau pakai style old way lah gue sebutnya. Yes. Birokrasi tua seperti itu, mau kemana gitu negara ini? Mau maju kemana negara ini? Dan gue sih ngerasa gini, yang kita mau lakukan di sini nggak ada yang lain tujuannya kecuali mengedukasi masyarakat, kecuali bikin baik ke kalian gitu. Dan gue yakin kalian di sini yang nonton udah dapat banyak manfaatnya. Tapi kalau misalnya sesuatu yang progresif itu selalu ditolak, ya kita bisa apa? Ya. Gitu. Ya gue mending pack our bags ini, kamera ini gue
gue jual semua, gue jual, gue trading sama dia aja kayak orang egois gitu. Gue gak usah pernah ketemu kalian lagi gitu kan. Karena gue dengan begini gue meresikokan diri gue sendiri dan diri dia. Ya. Kita meresikokan semuanya, kalian jangan anggap ini sepele ini. Apa yang kita lakukan di sini itu kita meresikokan kita sendiri untuk masih berada di sini. Terus kalau masih ada yang suka bilang, oh dia cuma mau ini buat begini. Kalian nggak tahu kita tuh yang ngebela industri ini paling depan sekarang. Ya, kita ngebela industri paling depan. Kalian mungkin ngerasa lucu gitu, oh kalau ini begini. Itu kalian semua akan kena dampaknya nanti. Kalian cuma nggak tahu aja gitu. Jadi tolong kita bisa kondusif bareng ya untuk di industri ini. Karena kita masih mau lihat, kita berdua masih pengen lihat masa depan di industri ini. Kalau kalian nggak pengen lihat masa depan industri silakan gitu. Ya kita tinggal jual kamera, gue bilang tadi kita udah gitu. Ya. Udahan. Buat apa bikin media kan? Kalau fungsinya namanya akademi kan. Iya. Nama channel akademi gitu. Kita mau edukasi, tapi kalau edukasi dianggap sebagai ya cuma dicari-cari begitu kesalahannya kan, mending gua bagus trading aja ya kan. Ya. Itu pun kalau gue masih mau di sini. Kalau kita mau tiba-tiba pakai bahasa Inggris terus nggak mau pedulin kalian lagi gimana? Kita ada opsinya kan bro. Dan kalian tahu nggak banyak sekali yang akan welcome kita di global. Jadi kalau kalian mau another Indonesian talent go away ya lakukan seperti yang dilakukan terus menerus gitu, dan nggak akan ada, lupain aja gue rasa Indonesia Emas 2045 gitu. Lo ada saran nggak bro untuk itu? Ya jelas inilah ya ini industrinya lagi berkembang. Bahkan bukan berkembang, kayak malah kita lihat kemunduran sih gue liatnya. Di US pun calon presidennya kan mengusung kripto ya sebagai strategic reserve ya, pengembangan dan lain sebagainya. Ya kita harus merespon dengan hal yang sama ya bro, dengan nada yang sama, dengan bukan hanya sukacita ya, tapi para pelakunya juga diberikan ruang ya untuk bisa mengekspresikan apa yang harus diekspresikan. Karena baik buruk itu juga sebenarnya relatif ya untuk semua orang. Yang penting tetap dalam pengawasan, dalam koridor yang benar. Ya. Kita pun juga menyampaikan ya informasi di sini sukarela sebenarnya. Sukarela, karena menurut gua kalau teknologi itu satu ya, kalian harus paham ini ya, teknologi itu nggak bisa dibendung. Dan kalau lu mau coba meregulate, itu contek regulasi yang udah pernah jalan ya. Conteknya di US, apa sih do's and don'ts-nya, jangan coba untuk mikir sendiri gitu. Karena gue rasa banyak orang tuh sebenarnya gak punya expertise-nya bro. Tapi mereka mau bikin-bikin sendiri gitu. Jadi contoh ruang untuk berbicara. Kita ngomong misal di sini berita tentang sesuatu itu bisa jadi bahan serangan gitu untuk kita. Padahal ini informasi dan data dan fakta sebenarnya kita baca cuma berita bro. Cuman analis sama baca berita. Tapi ada salah satu salah nih gue sebut di sini. Ya kalian nangkap kan arah kemana? Gue ngomong satu di sini yang gak sesuai. Kena lagi. Jadi is that really how lu mau majuin sebuah teknologi? Ya I don't think so. Karena jarang loh yang mau sharing informasi seperti ini. Ya. Ada yang bisa nggak pertanyaannya? Dan kita pun juga sebenarnya sama-sama pelaku pasar ya. Kalau misalkan ada miss ya wajar lah. 100%. Ya kalau misalnya kita dewa nih, kita 100%, kita udah jadi orang paling kaya di dunia, tapi nyatanya kita cuma manusia biasa. Benar. Kita analisa juga sering salah. Tapi gimana caranya lu salahin seorang analis gitu? Kalau lu untung misalnya lu diam-diam gitu, tapi lu rugi karena analisa lu marah-marah gitu. Untung gak dibagi, merah marah-marah, itu kelakuannya, itu aneh sekali, itu negara terbelakang biasanya seperti itu. Kalau di US itu gak ada begitu ya. Ya analis sisa analis. Benar. Lu mau buka di sini ya. Lu buka di sini semua di Bloomberg, Maret salah semua mereka. Semuanya salah. 100 dari 100 ini analisis di sini salah. Ya, nggak ada yang call itu akan ada drawdown. Krisisnya juga mereka juga call sama kayak gua kok 2-3% ngarep drop, nggak ada yang satupun bet ke 40.000, nggak ada. Kecuali mereka yang nge-call bearish dari awal 2023. Bearish akhirnya koreksi nih 10%. Kayak jam. Ya, kayak jam rusak. Karena jam rusak itu dalam sehari bener 2 kali. Jam rusak jam 2 nih sama 2 tuh yang panjangnya di 12. Itu bener 2 kali sehari. Kayak jam rusak, bearish. Tapi selama kita lakukan di sini analisa kita, ya most of the time ya kalian bisa you'll be the judge lah apa yang kita lakukan di sini. Nah, orang-orang yang mungkin nggak suka dengan apa yang kita lakukan karena mungkin merasa ya jadi kalian jadi nggak mau dengerin orang yang lain ya, karena itu bukan salah kita. Kita cuma sajikan informasi yang terbaik dengan kualitas yang terbaik karena kita pelaku market yang iseng aja bikin media seperti ini. Benar. Ini semua cuma iseng dan we can shut this down anytime we want gitu. Dan kemarin udah terbukti kan, ya udah kita bilang udah nggak usah lah kayak begini.
repot dipermasalahin terus ya kan. Kalian bingung kenapa itu, karena kita ngerasa dipermasalahin repot ya. Udah nggak usah ada dulu. Terus kalian cari, oh bang please. Udah kita resikokan lagi nih. Ya. Gitu. Jadi kalian harus paham landscape di plus 62 ini seperti apa dan apa koridor yang bisa dan tidak bisa gitu. Jadi gua harap mungkin untuk teman-teman di sini yang nonton atau mungkin ada yang di regulasi, reach out lah ke kita. Jangan bikin semuanya sepihak gitu, karena gua rasa itu akan trigger capital outflow yang like this country never seen before. Dan kalau mau di-decide di crackdown seperti itu, Indonesia Emas 2045 akan terkesan seperti mimpi ya bro. Iya. Ya mungkin karena ini saya bilang karena teknologinya baru, jadi belum ada titik temunya. Tapi nanti ya insya Allah lah ya dalam ya biarkan waktu yang menjawab. Nanti pasti selalu ada titik temu bro antara para pelaku pasar, ya para regulator dan juga para stakeholder lain. Ya, misalkan yang punya lapak ya tentang platform jual beli dan lain sebagainya. Ini kan semua nanti akan endingnya bersinergi ya, dan setuju. Bisa memperoleh keuntungan ya, jadi bukan hanya keuntungan tapi juga perkembangan yang positif ya untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, saya sangat setuju.